Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Selvina Kapi, kelas 301, NIM 2021-2105-001. Di sini saya akan membacakan serta menampilkan hasil proposal saya yang berjudul Proposal Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pendataan Balita Posyandu. Yang pertama itu gambaran umum. Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi, terutama teknologi informasi komputer, mendorong munculnya inovasi baru dalam penyajian informasi. Untuk memenuhi kebutuhan penyajian informasi sebagai alat bantu, komputer juga memiliki kebutuhan diantaranya kecepatan, keakuratan, serta efisiensi terhadap pengolahan data bila dibandingkan dengan pengolahan data secara manual. Sistem pelayanan posyandu masih bersifat manual. Para kader yang bertugas masih mendatangi rumah warga untuk mencatat dan memberitahukan jadwal posyandu. Kader juga susah mencari data masyarakat saat diperlukan karena harus mencari satu persatu data buku. Kader juga sering tercecer dikarenakan kesalahan manusia atau lupa, sehingga bisa menyebabkan keterlambatan pelaporan kepada ketua posyandu. Tidak hanya itu, masyarakat juga sering terlambat dalam hal vaksin anak karena lupa jadwal posyandu. Dalam pelayanan khususnya posyandu selalu membutuhkan sistem untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melihat kembali, serta menyalurkan informasi. Salah satu contoh pengolahan data yang dilakukan dalam pelayanan posyandu adalah pengolahan data masyarakat, kader, dan ketua posyandu yang meliputi input data masyarakat, data kader, data ketua posyandu, dan jenis buku. Yang pertama itu ada jadwal kontrol posyandu, yang kedua rekaman medis masyarakat, yang ketiga membuat manajemen pesan, dan yang keempat membuat manajemen data profil. Selanjutnya input di atas kemudian diproses dan menghasilkan output sebagai berikut. Yang pertama itu adalah laporan data masyarakat, data kader, data ketua posyandu, dan jenis buku yang dipilih. Yang kedua, laporan jadwal kontrol posyandu. Yang ketiga, laporan hasil rekaman medis posyandu. Yang keempat, laporan manajemen pesan, dan kelima, laporan data profil pengguna. Selanjutnya yang kedua itu ada definisi masalah. Pengolahan data berperan penting sebagai sumber informasi dalam sebuah organisasi untuk menjalankan operasionalnya. Selama ini pengolahan data posyandu masih dilakukan secara manual dan belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan gambaran umum yang kami kemukakan di atas, permasalahan yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, tuntutan posyandu untuk memperoleh kecepatan dan ketetapan informasi yang disediakan, mengingat kondisi dan keadaan lingkungan internal organisasi yang melakukan pengolahan data dalam jumlah besar dan dalam waktu yang terbatas. Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pengolahan data, yaitu yang pertama, sistem pencatatan masih manual. Yang kedua, pembuatan laporan akhir memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan jadwal vaksin. Dan yang keempat, buku sering tercecer atau hilang. Yang ketiga itu analisis kelemahan sistem lama. Analisis terhadap kelemahan sistem yang lama bertujuan untuk menunjukkan apa saja yang tidak optimal dalam sistem tersebut yang dapat diidentifikasikan dan dievaluasi melalui beberapa faktor, yaitu pekerjaan, keandalan teknologi, laporan, dan dokumen. Yang pertama itu penilaian pekerjaan. Dalam proses pencatatan data masyarakat, terkadang satu orang dilayani dalam waktu 10-20 menit tergantung tingkat antrian. Yang selanjutnya, susahnya melakukan penjadwalan kegiatan posyandu kepada masyarakat karena masih manual. Bagian C, lamanya pembuatan
P. Laporan terhadap pihak terakhir atau ketua posyandu. Yang kedua itu penilaian kendalaan. Kemungkinan data masyarakat yang tercecer sehingga harus mendata kembali. Dan yang bagian B, kemungkinan terjadinya perubahan penjadwalan kegiatan posyandu sehingga masyarakat terlambat mengetahui perubahan jadwal. Yang ketiga, penilaian laporan dan dokumen. Sulitnya pemeliharaan arsip data yang bersifat manual dan sulitnya melakukan pencarian bila sewaktu-waktu ada data dibutuhkan. Bagian B, arsip data sering tercecer atau karena kesalahan manusia sehingga rusak dan menyebabkan harus melakukan pencatatan ulang. Bagian C, laporan yang disajikan tidak tepat waktu. Analisis lain yang digunakan adalah paduan yang dikenal dengan analisis PICES, Perform Information Economy, Control Efficiency, dan Service. Berikut tabel PICES yang saya bikin. Ada perform, kelemahan sistem lama pencatatan masih manual sehingga sering terjadi kesalahan dalam pencatatan, dan sistemnya diacukan sistem berbasis Android, yaitu menggunakan perangkat lunak untuk memudahkan proses pencatatan. Selanjutnya, kader harus memasukkan identitas balita secara manual atau tertulis. Kader tidak perlu lagi memasukkan identitas data balita secara manual karena data yang diinput sudah tersistematis. Yang ketiga, kader masih menyetor laporan data balita kepada ketua posyandu berupa dokumen, kertas, atau buku, dan sistemnya diacukan. Kader hanya perlu mengirimkan data balita menggunakan sistem yang disediakan. Selanjutnya, informasi. Kelemahan sistem lama dalam pencarian data balita, kader memerlukan banyak waktu karena masih harus membuka dokumen satu persatu, dan sistem yang diajukan, kader tidak lagi mencari data balita dengan membuka dokumen satu persatu karena data yang dibutuhkan sudah dicari dengan gampang dengan menggunakan sistem sistematis. Yang ketiga, ekonomi. Kelemahan sistem lama, kertas atau buku yang digunakan jumlahnya tidak sedikit sehingga membutuhkan tempat yang banyak, dan sistem yang diajukan tidak perlu menggunakan kertas karena sistem yang digunakan otomatis sudah tersistematis. Selanjutnya, kontrol keamanan. Sistem lama, sistem yang masih manual menyebabkan buku sering tercecer, dan sistem yang diajukan dengan sistem ini tidak perlu menggunakan kertas atau buku karena otomatis tersimpan dalam sistem. Selanjutnya, sering terjadi kesalahan pencatatan sehingga membutuhkan pengendalian dan keamanan yang ekstra. Sistem yang diajukan, sistem otomatis akan mendeteksi jika terjadi kesalahan dalam pencatatan balita. Selanjutnya, efisiensi. Kelemahan sistem lama, sistem yang sering digunakan kurang efisiensi karena kader harus mencatat data pasien terlebih dahulu secara manual, kemudian jika ingin mencari data balita harus mencari satu persatu sehingga memakan waktu yang cukup lama. Dan sistem yang diajukan, kader tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dan tenaga karena sudah menggunakan sistem. Yang terakhir, service. Sistem kelemahan lama, pelayanan kepada balita tidak efisiensi karena masih manual sehingga mengantri terlebih dahulu, dan sistem yang diajukan, balita tidak perlu mengantri karena dalam sistem Android ini balita dapat menginput dan mendaftar sendiri dan otomatis akan tersimpan. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Yang pertama itu ada fungsional. Kesatu, pendataan masyarakat.
yang meliputi pengguna dapat melakukan input, edit, dan penghapusan data secara lengkap. Yang kedua, sistem membagi jenis data masyarakat, ibu hamil, bayi, dan balita. Yang ketiga, sistem dapat memilih jenis buku. Yang keempat, sistem dapat menampilkan jadwal kegiatan posyandu per bulan. Dan yang kelima, sistem memberikan informasi tentang identitas masyarakat, jumlah masyarakat yang terdaftar dan mengakses. Dan yang keenam, sistem dapat mengoreksi kesalahan. Yang kedua, ada pendataan kader. Pengguna dapat melakukan input, edit, dan penghapusan data masyarakat secara lengkap. Sistem dapat menampilkan data masyarakat yang terdaftar. Dan yang ketiga, sistem dapat melihat hasil laporan sesuai dengan jenis buku. Dan yang keempat, sistem dapat membuat dan edit jadwal kegiatan. Yang ketiga itu ada pendataan ketua posyandu. Yang pertama itu pengguna dapat melakukan input, edit, dan penghapusan data. Yang kedua, sistem dapat menampilkan data masyarakat dan kader yang terdaftar. Yang ketiga, sistem dapat melihat jadwal kegiatan posyandu. Dan yang keempat, sistem dapat melihat hasil laporan akhir. Selanjutnya ada pendataan jenis buku. Dan yang kelima, sistem proses penjadwalan kegiatan posyandu. Sistem dapat menjadwalkan tanggal dan jam kegiatan posyandu per bulan. Dan yang kedua, sistem dapat memberikan informasi jadwal kegiatan setiap masyarakat yang terdaftar. Selanjutnya non-fungsional. Yang pertama itu ada perangkat lunak. Perangkat lunak saya menggunakan Android Studio, Adobe Photoshop, antivirus untuk mengetahui terjadinya kerusakan sistem, Microsoft Visual, dan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Yang kedua itu ada perangkat keras. Perangkat keras saya menggunakan laptop, keyboard, monitor, hard disk, memori, dan webcam. Yang ketiga ada brainware. Yang pertama itu ada operator. Sebagai pelaksana personal dari sistem yang telah dibuat, meliputi proses input data, pengeditan, pemeliharaan data, dan pembuatan laporan. Selanjutnya teknisi. Teknisi diperlukan untuk memelihara perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung aplikasi, merawat dari kerusakan dan perawatan perangkat keras. Dan yang terakhir itu ada analisis kelayakan sistem. Kelayakan teknik, ketersediaan teknologi yang dibutuhkan sarana komputer dan perangkat lunak yang sudah ada di pasaran dan secara umum sudah dimiliki posyandu. Yang kedua, integrasi dengan teknologi yang sudah ada. Teknologi yang sudah ada pada umumnya adalah teknologi manual sehingga relatif masih mudah untuk diganti dengan sistem terkomputerisasi sehingga tidak ada masalah dengan pengintegrasian ini. Hal ini jauh lebih sulit bila ada sistem terkomputerisasi lama yang sudah berjalan dan harus diintegrasi dengan sistem yang baru. Yang ketiga itu ada konferensi sistem lama ke sistem dengan teknologi baru. Sistem lama yang digunakan secara manual seluruhnya akan dilakukan dengan sistem komputer atau Android. Yang kedua, penguasaan teknologi dalam sistem yang diusulkan untuk menangani masalah posyandu ini memang seluruhnya baru sehingga mungkin ada petugas yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan sistem ini nantinya. Namun, bisa dilakukan pendamping dalam masa-masa awal transisi sistem dan diadakan pelatihan bagi petugas yang akan mengoperasikannya. Yang kelima itu ada kelayakan sumber daya. Penerapan dan pengembangan sistem yang baru membutuhkan sumber daya, khususnya SDM, yang mampu mengoperasikan sistem tersebut. Untuk itu diperlukan bimbingan dan pelatihan untuk mengoperasikan sistem tersebut di samping wahana bimbingan dan pelatihan. Kegiatan ini juga sebagai ajang pembuktian bahwa sistem ini layak digunakan karena SDM-nya sudah ada.
Yang keenam itu kelayakan hukum. Atau yang terakhir, sistem yang diusulkan tidak mengandung materi yang berisi hal-hal yang melawan hukum seperti pornografi, penjudian, kekerasan subversi, dan lain-lain. Perangkat lunak yang diusahakan perangkat lunak yang berlisensi, ataupun kalau tidak memungkinkan akan dicari perangkat lunak open source yang berlisensi publik. Baik, sekian proposal dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.